Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 2019-510-29, kelas E. Soal UTS pertama, jelaskan pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah sekumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar atau diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan atau mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan data. Akhirnya mempersembahkan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. 2. Definisikan probabilitas menurut Anda. Probabilitas adalah harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. 3. Jelaskan dan beri contoh. Setiap mahasiswa beda, contoh kasusnya, populasi, sampel, dan variabel. Pertama, populasi. Populasi adalah sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena, contohnya semua mahasiswa teknik. Sampel adalah sebagai sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu populasi, contoh mahasiswa jurusan SI. 3. Variabel. Variabel adalah suatu yang dipakai sebagai ciri, sifat, maupun yang didapatkan dari penelitian yang tentang konsep tertentu. Contohnya, umur, gen pendidikan, pekerjaan, pengetahuan, dan lain-lain. 4. Jelaskan dan beri contoh variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel yang hanya dapat memuat seperangkat nilai terbatas atau nilai bulat tertentu. Contoh, jumlah mahasiswa dalam suatu universitas 325. Tidak akan ada jumlah mahasiswa 325,5. Variabel kontinu adalah seperangkat nilai yang tidak terbatas antara dua tingkat variabel atau mempunyai sifat nilai pecahan. Contohnya, tinggi badan seseorang 1,5 meter, 1,6 meter, atau 1,75 meter. Soalnya, diketahui data nilai ujian statistika 50 mahasiswa dalam suatu tabel distribusi frekuensi atau mutlak. Pertama, kita menentukan mean. Kita menggunakan rumus hasil frekuensi. Jadinya X sama dengan 3695 dibagi 50 sama dengan 73,9. Selanjutnya kita mencari modus atau nilai yang sering muncul. Di situ sudah tertera keterangan dan rumusnya ya. Diketahui TB sama dengan 72,5, D1 10 kurangi 3 sama dengan 7, D2 10 kurangi 7 sama dengan 3, I-nya sama dengan 7. Modusnya TB plus D1 per D1 ditambah D2 kali I sama dengan 7, 2,5 ditambah 7 per 7 tambah 3 kali 7 sama dengan 7, 2,5 plus 7 per 10 dikali 7 dan hasilnya 7,4. Selanjutnya kita mencari median atau nilai tengah. Di situ sudah tertera tabelnya dan keterangannya ya. Median sama dengan TB plus 1 per 2N dikurangi FK per F kali I sama dengan 72,5 plus 25 kurangi 23 per 10 kali 7 sama dengan 72,5 plus 2 per 10 dikali 7 dan hasilnya 73,9. Kemudian kita menentukan nilai Q1. Di situ sudah tertera tabel dan keterangan data-datanya ya. Dan Q1 sama dengan TB plus 1 per 4N dikurangi FK per F dikali I sama dengan 58,5 plus 12,5 kurangi 3 per 17 kali 7 sama dengan 58,5 plus 9,5 per 17 kali 7 sama dengan 62,41. Kemudian kita tentukan nilai D3. D3 sama dengan TB plus kurung buka 3 per 10 kali N
kurangi FK per F kurung tutup kali I sama dengan 58,5 ditambah 15 kurangi 3 per 17 kali 7 sama dengan 58,5 plus 12 per 7 kali 7 dan hasilnya 63,44. Kemudian kita menentukan nilai P30. Di situ sudah diketahui ya, diketahui P30-nya, TB-nya, FK-nya, I-nya, F-nya. Dan P30 sama dengan TB plus 30 per 100 N kurangi FK per F kali I sama dengan 58,5 plus 5 kurangi 3 per 17 kali 7 sama dengan 58,5 plus 4,94 sama dengan 63,44. Di situ sudah ada tabelnya ya untuk menentukan rank dan keseimbangan rata-rata, dan rank hasilnya 49 dan keseimbangan rata hasilnya 11,2. Dan setelah itu hasil